Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 29 September 2021, Pekan Biasa ke-26, Pesta Malaikat Agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malaikat Allah, tolonglah anakmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya teringat seuntain lagu klasik, "Malaikat tolong adikmu di medan perjuangan. Usirlah musuh jiwaku, padaku unjuk jalan. Engkau menjadi bagiku pemimpin dan teladan. Doakan kami anakmu, agar kami selamat." Pada hari ini, kita merayakan pesta Malaikat Agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Para malaikat mengabdi Allah di surga dan melaksanakan perintahnya di dunia. Mereka melindungi kita dan menyampaikan permohonan kita ke hadirat Allah. Nama mereka menyatakan tugas. Mikael berarti panglima bala tentara surga. Dia pemimpin pasukan untuk membasmi iblis dan roh jahat. Bangsa Israel memandang Mikael sebagai pembelanya dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Kitab Daniel mengungkapkan bahwa Mikael adalah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka yang datang menolongnya. Dan Gereja Katolik menghormati Mikael sebagai pelindung kita dari segala kuasa jahat. Gabriel adalah diplomat utusan Tuhan. Dia menyampaikan berita dari Allah kepada manusia. Dia diutus Allah untuk bertemu Maria dan meminta persetujuannya menjadi ibu Yesus. Lewat kunjungannya, kita tahu bahwa Gabriel menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada manusia berita keselamatan dari Allah. Ia memberi penerangan ilahi kepada manusia, sehingga terbukalah budi dan hati manusia untuk memahami dan meyakini kehendak Allah. Rafael
artinya obat Tuhan, tabib Allah. Dia adalah penyembuh dan pendamping dalam perjalanan. Dia diutus Tuhan untuk menyembuhkan Tobias dari sakit penyakitnya, dari kebutaannya, dan membebaskan Sarah, puteri Raguel, dari gangguan roh jahat. Umat Kristen menghormati Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Jadi, ketiga malaikat ini adalah malaikat agung, pembantu utama Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, para malaikat selalu memuji dan memuliakan Allah, serta mewartakan keagungan Allah. Mari kita bersama mereka memuji Allah dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, heninglah sejenak, bersyukurlah atas karya Allah yang besar melalui kehadiran para malaikat yang diutusnya untuk melindungi, membimbing, dan menolong manusia mencapai keselamatan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, utuslah malaikat Allah untuk senantiasa menjaga, melindungi, dan membimbing hidupku agar aku dapat menghadap hadirat-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.